Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demas Wistara Arya Satya, Prodi SIK 2023. Kali ini saya akan menjelaskan terkait perancangan dari sistem informasi yang saya buat. Jadi saya beri nama sistem informasi SMP Negeri Kota Bekasi. Ini adalah GUI-nya, dengan tombol-tombol di panel. Ini panel peta, ini ada panel atribut, ini ada legend layer, ada query, tombol endpoint, dan tombol export. Jadi baik untuk source code-nya saya mengimport beberapa namespace, ada dot spatial control, dot spatial data, dan dot spatial simbologi. Ini adalah namespace dari dot spatial yang memungkinkan kita untuk mengetik kode menjadi lebih pendek. Kemudian import sistem runtime interrupt services ini berkaitan dengan prosedur export table atau untuk mengekspor tabel atribut ke dalam format Excel dan menyimpannya di dalam komputer. Baik, jadi di sini ada variabel-variabel. Pertama ada fpath, ini untuk menyimpan lokasi dari data kita yang akan dipakai untuk sistem informasi. Kemudian ada layer titik, layer jalan, dan layer batas administrasi yang berupa titik, garis, dan poligon. Dan ini variabel lainnya. Lalu sini adalah metode yang akan dijalankan ketika form window ini dimuat atau dibuka. Jadi ketika dibuka akan otomatis menambahkan layer ini, salah satunya layer polygon atau layer admin dengan nama export_output.shp yang ada di lokasi ini. Kemudian ini ada blok kode untuk simbolisasi berdasarkan field yang bernama WADMKC. Kemudian ini juga simbologi. Kemudian ada menambahkan layer jalan yang bernama jalan_ln_25kan.shp. Kemudian di sini ada lokasinya. Kemudian ini adalah simbolisasi dari layer jalan berdasarkan field remark dan nilai pada field remark tersebut. Lalu ada add layer titik yang berisi data-data SMP, yang berisi titik-titik lokasi SMP negeri yang ada di Kota Bekasi. Namun saya hanya menambahkan titik yang ada titik SMPN yang ada di 2 kecamatan. Lalu ini ada untuk simbolisasi data titik. Lalu di sini ada kode untuk melihat data atribut pada panel data grid view. Kemudian ada untuk load data query. Lalu di sini ada blok kode untuk tombol-tombolnya, standar untuk program geospasial, zoom, zoom in, identify, zoom out, zoom to extend. Kemudian ini adalah query. Ini saya akan coba start dulu programnya. Jadi di sini kita klik OK saja. Kemudian share. Baik, jadi di sini sudah terbuka, dan ketika terbuka programnya sudah memuat layer-layer jaringan, jalan, titik, sekolah, SMP negeri, dan poligon batas administrasi dengan skala kecamatan dan kecamatan yang sudah disimbolisasi. Dan untuk tombolnya pen, zoom in, kemudian ada full extend.
saya hanya menambahkan titik sekolah yang ada di 2 kecamatan, yaitu Mustika Jaya dan Rawalumbu, hanya sebagai sampel data-data ini. Kemudian ini ada atributnya, saya tambahkan sendiri untuk koordinatnya, nama Excel, kemudian saya import ke ArcGIS, nama objek, dan yang lain-lain. Nah, kemudian kode selanjutnya adalah query, yang mengatur query. Ini ada yang metode untuk combo box kecamatan yang akan mengambil data dari layer admin atau layer polygon batas administrasi. Data yang akan diambil dari combo box adalah data yang akan diambil dari layer polygon adalah yang ada pada field WADMKC, yang kemudian akan ditampilkan, yang seharusnya akan ditampilkan di combo box kecamatan. Kemudian ini adalah mengatur combo box sekolah yang akan otomatis terisi ketika combo box kecamatan juga diisikan. Jadi seharusnya di sini di combo box ini datanya tertampil, tapi di milik saya ini tidak tahu, mungkin ada yang kurang tepat kodenya. Jadi seharusnya nanti di combo box dari kecamatan ini adalah akan muncul nama kecamatan, kemudian apabila salah satu kecamatan diklik ada muncul sekolah yang ada di kecamatan tersebut yang kita pilih di combo box cari kecamatan. Jadi untuk query tidak maksimal, tidak dapat saya lakukan. Kemudian ini untuk kode untuk mengatur data atribut atau menyeleksi data atribut. Lalu sini adalah kode yang mengatur yang akan memunculkan form pop-up. Jadi apabila tombol identify kita gunakan dan menyeleksi salah satu fitur, maka akan terbuka tombol atau form pop-up. Baik, sini sudah terbuka form pop-upnya. Saya share sebentar. Jadi seharusnya di form pop-up ini, saya buka kodenya. Nah, ini adalah kode-kode yang mengatur form pop-up. Itu ada zoom out, tombol zoom in, dan full extend seperti biasanya. Dan browse yang akan mencari file foto. Kemudian ada tombol edit. Jadi seharusnya ketika kita memilih salah satu fitur di sini akan muncul data-datanya di sini. Nah, seperti nama sekolah, kecamatan, lokasi sekolah, kondisinya bagaimana, keterangan, dan satuan. Seharusnya akan muncul data dan fotonya juga akan muncul. Seharusnya data yang akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul tadi kondisinya kurang baik atau gimana, kemudian ada keterangan ini, satuan, dan lain-lain, dan file fotonya. Ini data saya dapatkan dari situs data.go.id atau Satu Data Indonesia. Nah, tapi karena tidak bisa melakukan editing di form pop-up secara penuh, saya coba lakukan tombol edit saja. Seperti di sini ada blok kode yang mengatur event tombol edit. Ketika diklik akan muncul pop-up password. Jadi saya atur passwordnya Kota Patriot. Nah, saya akan coba masukkan yang salah, apakah akan muncul message box. Ini dia kalau passwordnya tidak benar, dan ketika saya ketikkan password yang benar, maka kita akan dapat mengedit fitur yang kita seleksi di sini. Kemudian tombol yang bisa saya coba adalah browse. Ini untuk menambahkan foto, misalnya begini. Oke. Dan fotonya bisa kita zoom in, zoom out, span, dan zoom full extend. Dan apabila kita pencet save, ya muncul error seperti ini. Mungkin ada di codingan saya yang kurang tepat di baris 71. Saya belum bisa memperbaikinya. Kemudian apabila kita klik hapus layer, ya error. Jadi itu untuk form pop-up.
yang saya buat. Selanjutnya adalah metode yang akan dijalankan apabila ada atau apabila tombol add point diklik. Jadi ketika tombol add point diklik, lalu kursor pada map 1 akan berubah bentuknya menjadi cross atau tanda silang, tanda plus. Lalu setelah itu from add point ini akan dimuat. Kemudian setelah from add point dimuat, ini adalah setelah saya coba lagi. Ini ada tombol add point. Nah, sini sudah dimuat tombol atau from add point-nya. Jadi pada from add point ini seharusnya saya dapat menambahkan titik baru di layer peta. Di sini saya tidak bisa karena saya selalu bermasalah ketika menggunakan objek-objek koordinat. Saya tidak tahu kenapa saya tidak bisa temui juga solusinya gimana. Jadi kita dapat memilih sebenarnya bisa kita digitasi manual atau kita input menggunakan koordinat, dan kita bisa menambahkan kodenya, misal kode nama sekolah SMP Negeri Kecamatan, kondisinya sangat baik, misalnya terangan tidak ada, satuannya bangunan, dan fotonya misalnya saya cari koordinatnya dulu. Misalnya ini koordinatnya X dan Y. Lalu seharusnya kita dapat menyimpan data yang telah kita tambahkan ini. Saya klik save, akan terjadi error unable to cast object of type spatial topology point. Jadi itu mohon maaf, untuk query add point ini selalu editing data tadi saya tidak maksimal. Kemudian saya close dulu karena error. Mungkin fitur yang dapat saya tunjukkan terakhir adalah kita dapat mengekspor data atribut dari fitur titik ini ke dalam Excel. Sebentar, saya belum share screen. Di sini ada tombol export table, dan yang kode yang mengaturnya adalah ya ini dia, export table. Jadi kita deklarasi variabel pada dalam bentuk data table, kemudian kita memanggil metode export to Excel yang berisi kode ini. Di ini ada lokasi untuk penyimpanan Excel yang akan diekspor. Jadi saya coba klik export table. Kemudian ada message box yang mengatakan bahwa tabelnya sudah berhasil diekspor. Kemudian saya coba cari. Jadi ini adalah tabel yang diekspor menggunakan tombol export table tadi. Jadi ini adalah tabel yang diekspor. Baik, jadi sekian mungkin penjelasan terkait sistem informasi yang saya buat.
Mohon maaf apabila ada pastinya ada kesalahan karena kurang optimal fitur-fiturnya juga. Dan saya membuat sistem informasi ini menggunakan library dan spasial yang memungkinkan pemrograman untuk mengolah data-data geografis atau data-data geospasial. Jadi itu tadi fungsi dari library dan spasial. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.